فاتحة بالقبول تام كل سوء ومول صلاح الشان جلبة لكل خير دعافة لكل شر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء لطالباتنا ولمن له حقا علينا أن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف عنا الكروب ويشفي مرضانا ظاهرنا وباطنا ويجمع شملنا على الهدى والتقى والعفاف والغنى ويعطي كل واحد منا سؤل على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويحفظنا القرآن ويهدينا إلى سواء سبيل ويشرح صدورنا ويسر أمورنا ويزيدنا علما ويرزقنا فهما آه، ويرزقنا كمال السلامة والعافية. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتقبل منا الصيام ويتقبل منا القيام ويتقبل منا قراءة القرآن ويكرمنا بليالي القدر ويكرمنا بليلة القدر ويجعلنا من عتقائه في النار من النار ويجعلنا من عتقائه من النار ويصلح أحوالنا ويحول حالنا إلى أحسن حال ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa ba'da khatmil Quran mustajab, doa hajat masing-masing. Allahumma salli wa sallim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, atas karunianya, atas nikmatnya, atas hidayahnya, atas taufiknya sehingga kita hari ini memasuki malam yang ke-21 Ramadan. Malam yang pertama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari dan 10 malam yang terbaik yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan yang terbaik dari 10 malam terakhir Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kita petunjuk untuk mencari, berburu Lailatul Qadar secara khusus di malam-malam ganjil. Maka akhwati fillah yang berhadir, alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasad kita berada di tempat yang berbeda-beda, saling berjauhan, mudah-mudahan kebersamaan kita di ruangan Zoom ini, kebersamaan kita untuk sama-sama membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, melangitkan doa-doa, mendengarkan dengan khusyuk, dengan baik, dengan menghadirkan hatinya, dengan meletakkan hatinya di posisi seorang hamba yang benar-benar membutuhkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kita berada pada hakikatnya kita sedang menengadahkan tangan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita berdoa dengan secara bersama-sama, tentu saja doa tersebut lebih dekat kepada kabul dibanding kita berdoa sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini di ruangan Zoom ini insya Allah menjadi sebab kita mendapatkan bagian yang besar dari karunia-karunia Allah pada malam-malam yang mulia ini. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala,
kegiatan khataman Al-Quran pada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Sebenarnya kami secara khusus mencontoh pada kegiatan yang biasanya kami lakukan di Daruz Zahra pada malam-malam ganjil, dan juga yang dilakukan oleh Ahlu Tarim pada malam-malam ganjil, di mana secara umum pada malam-malam ganjil Ahlu Tarim mereka melakukan khataman-khataman Al-Quran di masjid-masjid yang berbeda, di mana subhanallah setiap masjid itu punya target hatam yang berbeda-beda. Kalau Darul Mustafa punya target hatam tanggal 17 Ramadan, maka ada masjid-masjid lain yang khatamnya contoh. Jadi mereka sengaja meletakkan letak khatamnya itu pada malam-malam khusus seperti itu. Jadi tidak berpatokan seperti kita pada umumnya satu malam satu juz, lalu khataman di hari terakhir, tidak. Mereka justru khataman bergilir di masjid-masjid, subhanallah. Maka pada malam 17 Ramadan, Darul Mustafa yang buat khataman. Nanti pada tanggal 21 Ramadan, Masjid Segaf yang buat khataman. Nanti pada malam 23, nanti pada malam ada Masjid Ba'alawi, nanti pada malam 25. Berpindah-pindah tempat sampai akhirnya puncaknya itu biasanya di Masjid Al-Muhdar, Jami' Al-Muhdar, yang ada menaranya itu yang merupakan ikon Kota Tarim. Itu biasanya pada malam terakhir, pada malam 29 Ramadan. Jadi subhanallah malam-malam ganjil ini mereka hidupkan dengan kegiatan khataman Al-Quran. Baik itu khataman Al-Quran dari tarawih, tarawih yang mereka lakukan, atau juga dari khataman Al-Quran dari juz-juz yang mereka bagikan, subhanallah. Lalu setelah mereka melakukan salat tarawih, mereka akan duduk bersama sepanjang malam sampai sahur. Tidak pulang ke rumah. Tidak ada yang pulang, subhanallah. Memang laki-laki di sana secara umumnya ini bukan khusus, umumnya laki-laki di sana pada 10 malam terakhir itu tidak ada yang pulang ke rumah di waktu malam. Semuanya berada di masjid-masjid bersama para jamaah. Dan kalaupun ada yang berada di rumah, sungguh seperti merasa seperti melakukan sebuah aib, satu kesalahan di malam-malam mulia, tidak berada di tempat-tempat mulia. Kita di malam-malam mulia, hendaknya hati-hati kita juga tersambung, terikat, terkoneksi dengan tempat-tempat mulia, terkoneksi dengan perkara-perkara yang mulia. Jangan sampai di waktu-waktu yang mulia kita tidak berada di tempat yang mulia. Jangan sampai di waktu-waktu mulia kita jauh dari perkara yang mulia. Wal'iyadzubillah. Maka subhanallah, seperti itu kondisi Ahlu Tarim secara umum. Dan secara khusus biasanya di Daruz Zahra, kami memang tidak bisa menghadiri kegiatan di masjid-masjid tersebut, karena itu sebagian besar yang berhadir adalah laki-laki, tentu saja dengan keterbatasan kaum perempuan. Maka kaum perempuan biasanya mengadakan khataman-khataman ataupun majelis-majelis di rumah masing-masing, mengundang tetangga, mengundang keluarga, kemudian berkumpul, membaca doa khatam Quran. Dan kami di Daruz Zahra biasanya setelah tarawih, kemudian ada daras bersama Hubabah, setelah daras kemudian sekitar jam 1-an, tidak tidur malam, tidak ada tidur malam ceritanya di 10 hari terakhir. Mulai jam 1 kita akan membaca dari surat Ad-Duha, baca dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Setelah itu akan membaca doa khatam yang tadi dibaca, yaitu daripada kitab An-Nasim. Nasim ini adalah doa khatam yang diatur dan disusunkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam doa khatam yang disusun oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Sayyidina Hussein radhiyallahu taala anhu arda. Di mana sehingga dan beliau menyusun doa khatam ini secara berfasal-fasal, ya, berfasal-fasal, sehingga lebih enak, lebih nyaman kita membacanya itu bersama-sama, bergantian satu persatu. Kenapa? Karena ketika kita membaca doa bersama-sama, kita mengharapkan barakah dari setiap yang membaca. Tentu saja setiap orang yang berhadir di dalam majelis punya sir yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau hanya satu orang saja yang membaca doa. Inginnya itu dibagi-bagi. Kalau bisa itu ada yang menjadi yang menawarkan diri dengan penuh semangat, saya yang baca nanti pasal 1, atau saya yang baca nanti pasal 2, atau saya yang baca nanti pasal 3, seperti itu. Dan tentu saja harus ada kesiapan, kelancaran di dalam membaca, baca terlebih dahulu sebelum mulai, seperti itu. Maka biasanya kita akan baru selesai sekitar jam
3-an. Jam 2 menjelang setengah 3 seperti itu baru selesai dari acara khatam. Dan itu kami lakukan biasanya setiap malam ganjil. Maka dan kita di UBK sudah berjalan semenjak tidak salah Ramadan yang waktu itu COVID itu ya. Kita sudah mulai buat khataman setiap malam ganjil seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita berusaha menyerupai mereka, Allah berikan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dikumpulkan, dicatat termasuk dari golongan mereka, termasuk daripada mereka. Mudah-mudahan usaha kita untuk menyerupai mereka, usaha kita untuk mengumpulkan hati kita, menghadirkan hati kita, meletakkan hati kita pada tempat-tempat yang mulia di malam-malam yang mulia ini, menjadikan kita daripada orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkara yang unik dari malam 21 Ramadan, di mana kita subhanallah kita memulai tanggal 1 Ramadan itu berbeda dengan orang Muhammadiyah, di mana mereka mulai 1 Ramadan kan dari hari Ahad, dan kita mulai dari hari Senin gitu kan. Yang di Saudi juga mulai dari hari Ahad. Dan ala kulli hal kita tidak sedang membicarakan perbedaan awal puasa atau kenapa kita berbeda dan apakah itu hukumnya dan lain-lain. Kita nggak mau bahas itu karena itu sudah ada bidangnya sendiri dan pembahasannya panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah satu perkara yang menarik, bahwa subhanallah 10 hari terakhir kita itu seakan-akan semuanya malam-malam ganjil. Semuanya malam-malam ganjil. Kemarin bagi kita 20, bagi yang lebih awal puasanya 1 hari, mereka 21. Kemudian malam ini 21, mereka 22. Besok mereka 23, kita malam 22. Jadi, dan kita kan tidak tahu ya pastinya kapan malam Lailatul Qadar, apakah malam ganjilnya mereka atau malam ganjilnya kita gitu. Jadi tidak memberikan celah bagi kita untuk bermain-main walaupun 1 malam pun. Untuk berleha-leha, untuk merasa santai, untuk menganggap bukan malam ganjil, nggak usah rajin-rajin amat, kita ibadahnya malam ganjil aja, nggak bisa. Bisa jadi di malam genap kita dan di malam ganjil mereka itu Lailatul Qadar. Dan bisa jadi juga di malam genap mereka dan di malam ganjil kita itu adalah Lailatul Qadar. Makanya jangan sampai ada 1 malam pun yang luput dari 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, dari ibadah kita, dari kesungguhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal saleh, dalam memposisikan hati kita menjadi hati yang membutuhkan Allah, yang mengharapkan rahmat Allah, yang tidak memiliki daya apa-apa tanpa karunia, tanpa bantuan, tanpa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasakan rasa itu. Dan pada hakikatnya sebenar-benar ibadah adalah ibadah hati kita. Kalau seseorang pada malam-malam seperti ini sholat tapi hatinya tidak dalam keadaan sholat, tentu saja walaupun tetap ada baiknya posisi dia sedang sholat, mudah-mudahan dia tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu lebih baik lagi dia dalam keadaan sholat dan hatinya pun dalam keadaan sholat juga. Tentu saja berbeda antara orang yang dia sholat kemudian hatinya tidak sholat, atau orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya tidak membaca Al-Quran, atau orang yang berzikir tapi hatinya tidak sedang berzikir, seperti itu. Tentu saja berbeda derajatnya, namun tetap masih ada baiknya orang yang berusaha sholat walaupun hatinya kemana-mana, orang yang berusaha membaca Al-Quran walaupun hatinya kemana-mana. Dan tentu saja kita tidak ingin membiarkan yang lebih utama, bagaimana agar kita itu menjadikan hati dan amal kita itu sama kondisinya. Jasad yang sedang sholat disertai dengan hati yang sedang sholat. Lisan yang sedang membaca Al-Quran disertai dengan hati yang sedang membaca Al-Quran. Mata yang sedang menangis disertai dengan hati yang menangis. Doa-doa yang kita panjatkan disertai dengan hati yang benar-benar memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah hendaknya hati-hati kita pada malam-malam hari ini. Jangan sampai teralihkan oleh HP kita, teralihkan oleh cerita-cerita, teralihkan oleh
perkara-perkara yang mengalihkan. Dan usahakan kalaupun kita tertidur juga pada malam ini, tertidurlah dengan keadaan menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurlah dalam keadaan berzikir. Perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Para salihin mengatakan bahwa dari rahasia atau dari hikmah orang-orang beriman ketika itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, padahal mereka banyak amal salehnya, padahal mereka giat di dalam beribadah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang dibaca hendaknya pada malam Lailatul Qadar, maka apakah Sayyidah Aisyah ini adalah seseorang yang ibadahnya hanya sekedar di malam Lailatul Qadar saja? Atau apakah Sayyidah Aisyah adalah orang yang ketika bertanya meminta doa tersebut dan diajari oleh Nabi Muhammad doa yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, apakah beliau adalah orang yang tidak beribadah atau muqassir dalam artian kurang di dalam beramal saleh? Tentu saja tidak. Beliau adalah ahli ibadah. Beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Beliau adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diajari oleh Nabi Muhammad SAW doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk orang saleh, untuk orang beriman, untuk orang yang giat ibadahnya, Rasulullah ajari meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf dari apa? Apakah minta maaf dari salat? Apakah minta maaf dari bacaan Al-Qur'an? Apakah minta maaf dari sedekah? Tentu saja tidak, tapi meminta maaf atas taksir, kekurangan, cacat, lubang-lubang yang tidak sempurna pada amal saleh kita, pada ibadah kita, pada bacaan Al-Quran kita, pada ikhlas kita, pada niat-niat kita, pada kondisi hati kita. Itu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan giatnya seseorang di dalam beribadah, iqbal hatinya kepada Allah di dalam amal saleh, ternyata dia tetap dituntut untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan, bahkan sampai kepada sekecil-kecilnya kekurangan. Lalu bagaimana dengan kekurangannya banyak? Lalu bagaimana dengan yang kurangnya justru lebih banyak dari baiknya, cacatnya lebih banyak dari yang sempurnanya? Tentu saja lebih pantas untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka akhwat fillah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan hati kita pada malam-malam hari ini insyaallah untuk sama-sama kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ikhlas, dengan hanya semata-mata mengharapkan karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Dan hadirat muslimat, para akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita daripada orang-orang yang hatinya selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bangun untuk beribadah, ingatlah bahwa Rasulullah dulu begini, bahwa Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Beliau tidak tidur. Ketika kita melihat diri kita, lelahnya aku tidak tidur, atau mungkin lawasnya aku mengaji, atau mungkin merasa jemu dengan ibadah yang kita rasa panjang, atau sholat tarawih yang kita rasa lama, seperti itu. Ingat lagi, ketika itu ingatlah, Rasulullah lebih panjang sholatnya, Rasulullah lebih banyak doanya, Rasulullah tidak tidur di waktu malam, Rasulullah sangat giat. Ingat, sambungkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan begitu Allah ringankan segala berat yang ada dalam hati kita. Allah hilangkan segala sukar yang menghalangi kita daripada kesempurnaan ibadah, kesempurnaan beramal saleh. Memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang ada juga kurangnya, kadang-kadang ada juga malasnya, kadang-kadang ada juga bosannya. Namun segera obati kebosanan tersebut, segera tambal dan perbaiki kekurangan tersebut, dan kita kembali untuk bersungguh-sungguh mengharap pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua insyaallah tercatat daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Amin. taala
mencatat kita daripada orang-orang yang mendapatkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada orang-orang saleh dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa anahum alaihi wa taqabbalahu minhum وفقنا للخير وعنا عليه وتقبله منا ولا تحرمنا خير ما عنده لشر ما عنده فضلا وإحسانا يا كريم لشر ما عندنا فضلا وإحسانا يا كريم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.